Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Devina Kintara Sizulfa Suwarno dari kelas 11 MIPA 1, absen 4. Pada video ini, aku akan membahas atau mengidentifikasi hal-hal yang berpotensi menjadi pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat di sekitar. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas PKN. Kita akan mulai dengan beberapa hal yang menjadi pendorong persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah gotong royong antar warga. Seperti yang kita tahu, gotong royong merupakan kegiatan yang khas dari Indonesia yang berasaskan Pancasila. Gotong royong ini merupakan salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia yang didukung oleh sila keempat dalam Pancasila. Jadi, dengan membiasakan melakukan gotong royong di lingkungan sekitar, maka identitas Indonesia akan tetap terjaga, sehingga kita juga bisa melestarikan rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Nah, masyarakat akan menjaga kesatuan bangsa mereka mulai dari lingkungan dan hubungan dengan sesama mereka. Hubungan dengan sesama ini akan menjadi modal utama terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat. Karena dengan gotong royong, mereka akan ingat dengan identitas bangsa Indonesia, di mana persatuan ini dan perbedaan yang beragam di Indonesia ini bisa menjadi kekuatan utama terjadinya persatuan. Nah, karena itulah gotong royong warga bisa menjadi pendorong persatuan dan kesatuan masyarakat karena bisa meningkatkan hubungan masyarakat terlebih dahulu sehingga mereka sadar bahwa untuk membentuk suatu bangsa yang kuat, mereka harus bersatu terlebih dahulu. Kebiasaan gotong royong ini tidak boleh sampai hilang karena gotong royong ini merupakan salah satu yang khas dari Indonesia. Maka dari itu, perlu juga ditumbuhkan kesadaran tentang pentingnya gotong royong. Jika masyarakat sudah sadar tentang apa saja sih pentingnya gotong royong, maka secara perlahan mereka juga akan sadar mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Sehingga motivasi untuk bersatu itu semakin kuat. Lalu, kegiatan gotong royong ini perlu dibiasakan di lingkungan masyarakat. Contohnya mungkin sebulan sekali akan diadakan untuk membersihkan selokan. Dan masih banyak kegiatan lain yang masih mencerminkan gotong royong. Seperti membersihkan selokan, itu contoh salah satunya. Selanjutnya, yang menjadi pendorong persatuan itu adalah kesadaran hidup bermasyarakat. Manusia ini merupakan makhluk hidup sosial yang tidak mungkin bisa bertahan hidup sendiri. Maka dari itu, manusia perlu bersatu dengan manusia lainnya demi berlangsungnya kehidupan mereka. Hal ini menjadi patokan utama mengapa persatuan dan kesatuan itu penting. Karena manusia sendiri tidak bisa hidup sendiri dan perlu bersatu dengan orang lain demi bertahan hidup, entah itu saling membantu, saling bersosialisasi, saling berkomunikasi, dan lain-lain. Untuk bisa meningkatkan kesadaran hidup masyarakat, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kesadaran untuk hidup bermasyarakat. Perlahan, manusia juga akan menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Dan untuk memajukan bangsa Indonesia, diperlukan kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya hidup bermasyarakat. Karena persatuan itu akan dimulai dari satu individu terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga, hal-hal yang bisa mendukung persatuan dan kesatuan Indonesia adalah dengan adanya pemilu atau pemilihan umum. Pemilihan umum ini merupakan salah satu wujud demokrasi di Indonesia. Dengan berpartisipasinya masyarakat dalam kegiatan ini, maka masyarakat juga akan merasa bahwa mereka termasuk dalam satu kesatuan, yaitu kesatuan Indonesia.
Dan dari situlah mereka bisa menyadari bahwa mereka memiliki peran penting untuk memajukan bangsa, sehingga ada keinginan untuk bersatu dengan yang senasib lagi. Dengan adanya pemilihan umum, misalnya dalam lingkungan sekitar, yaitu pemilihan untuk RT dan RW. Nah, dari pemilihan umum ini akan timbul kesadaran dari masyarakat untuk memiliki pemimpin yang paling baik demi keberlangsungan hidup mereka semua. Rasa persatuan dan kesatuan bagi seluruh bangsa bisa terwujud dalam proses pemilihan umum ini. Nah, tapi pemilihan umum ini bukan hanya untuk menentukan pemimpin terbaik, tapi ikut mengingatkan bahwa setiap masyarakat memiliki bagian dari kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Lalu, cara untuk meningkatkan keefektivitasan dari pemilu ini adalah setiap kali mengadakan pemilu, pemilihan umum ini harus sesuai dengan asasnya. Jangan sampai ada pihak yang merasa diasingkan karena sebuah persatuan dan kesatuan berarti kita saling menerima pihak manapun. Tidak boleh adanya penindasan terhadap pihak minoritas dan kekuasaan di pihak mayoritas. Kedua belah pihak harus menepis perbedaan demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal terakhir yaitu penggalangan dana atau donasi bagi yang membutuhkan. Nah, jadi rasa simpati dan empati bisa menjadi pemicu timbulnya rasa persatuan dan kesatuan pada masyarakat. Jadi sebagai sesama manusia, setiap rakyat Indonesia, maka mereka perlu bersedia menolong saudaranya yang terkena musibah dan sedang dalam masa kesulitan. Dengan adanya penggalangan dana ini bisa membuat masyarakat sadar untuk saling menjaga kehidupan satu sama lain dan membuat mereka paham peran pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjalankan hidup sebagai bangsa Indonesia. Jika ada salah satu saja anggota tubuh yang kesakitan, maka semua anggota tubuh akan merasakan hal yang sama. Begitu juga penerapan hal ini dengan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, untuk membiasakan rasa simpati dan empati terhadap sesama ini, kita harus membiasakan membantu tetangga yang kesulitan, saling menghargai, dan saling menghormati sesama manusia. Selanjutnya, aku akan membahas tentang hal-hal yang menjadi penghambat persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang pertama adalah individualisme. Orang-orang Indonesia dikenal dengan keramahannya, tapi akibat datangnya budaya Barat yang menyebabkan timbulnya sikap individualisme ini bisa menyebabkan hilangnya identitas bangsa Indonesia sekaligus meruntuhkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Rasa individualisme ini bisa membuat seseorang menjadi kurang bersosialisasi dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Jika seperti ini terus, maka persatuan dan kesatuan tidak mungkin bisa dicapai. Untuk bisa meningkatkan kesatuan dan persatuan, harusnya setiap masyarakat Indonesia bisa merasa bahwa ia merupakan satu dari naungan bangsa Indonesia dan ia itu tidak tinggal sendiri, ia tinggal bersama manusia lain bersama-sama menjadi bangsa Indonesia. Solusi untuk menghadapi individualisme yang semakin menyebar ini adalah pentingnya bersosialisasi dan mengajak warga untuk saling berkomunikasi dengan sesama. Hal ini bisa meminimalisir masuknya rasa individualisme dalam masyarakat. Adanya kegiatan-kegiatan dari lingkungan sekitar bisa meminimalisir rasa individualisme karena mereka sadar bahwa mereka tuh hidup tidak sendiri dan mereka tidak bisa mendapatkan semuanya sendiri. Dengan begitu, adanya gotong royong seperti yang disebutkan sebelumnya dan pemilu dan kegiatan di lingkungan sekitar itu merupakan salah satu media untuk mendekatkan manusia satu dengan manusia lainnya sebagai dalam naungan bangsa Indonesia. Yang kedua, kurangnya rasa toleransi.
Indonesia merupakan negara yang isinya orang-orang yang beragam dari ras, suku, bahasa, dan lain-lain. Hal itu menjadi patokan atau alasan utama mengapa penting sekali adanya persatuan dan kesatuan. Sayangnya meski begitu, terkadang perbedaan ini bisa menjadi ancaman runtuhnya Indonesia bila tidak ada rasa toleransi antar masyarakat. Masyarakat yang merasa bahwa golongannya atau dirinya yang paling unggul dan menjatuhkan golongan lain akan menyebabkan kekacauan dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Solusi yang tepat untuk menghadapi permasalahan ini adalah kita harus menjadikan perbedaan di Indonesia ini sebagai alasan untuk bersatu. Keberagaman ini perlu dihargai dan dihormati. Jangan suka memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti ajaran atau golongan kita. Selanjutnya, faktor yang menjadi penghambat atau yang mengancam persatuan kesatuan Indonesia adalah masuknya budaya asing yang bisa mempengaruhi nilai-nilai bangsa Indonesia. Nah, akibat dari globalisasi, budaya asing bisa dengan mudah masuk ke kebiasaan hidup Indonesia, baik itu lewat televisi, media sosial, dan lainnya. Memang tidak semua budaya asing itu bersifat negatif, namun kita perlu waspada dengan beberapa budaya asing yang menyebabkan perpecahan di antara masyarakat Indonesia. Sikap yang tepat untuk menghadapi budaya asing yang masuk ini adalah kita harus bisa berpikir kritis pada setiap budaya yang kita jumpai. Jangan sampai tergoda oleh gaya-gaya bangsa barat yang justru merugikan diri sendiri. Penting juga bagi kita untuk mengingatkan orang lain jika mereka sudah bertindak berlebihan dan merugikan masyarakat sekitar. Terima kasih. Sekian yang ingin saya sampaikan pada video ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Maaf jika terjadi kesalahan dalam pengucapan atau ada sesuatu yang tidak bisa dimengerti karena ucapannya terlalu cepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.